Nah itu, Iya, iya. ya banyak lah pembelajarannya. Dan ini juga kan target sebulan ya tembusnya 40 hari, alhamdulillah gitu. Karena belum tentu yang lain bisa gitu ya. Iya. Ya Kang, ya, pengen tahu Kang, maaf Kang, Siap. kisah Kang Dani gitu, pertama kali masuk gitu, itu apa ya, nyari nyari Mitra. member gitu, misalnya, itu kemana itu sampai kan bisa itu sampai 20 prospek. Nah, itu yang jadi penasaran. Pertama yang harus kita lihat dulu niat kita. Niat kita nyari member dapat duit atau niat kita membantu orang supaya dia dapat duit. Coba. Niatnya cari member dapat duit atau misalkan niatnya bantu orang supaya dia dapat duit. Kalau untuk sepintas mah pasti nyari yang duitnya dulu. Nah, itu makanya itu yang salah. Makanya kita susah nyarinya. Tapi kalau misalkan kita niatnya membantu supaya dia dapat penghasilan. Nah, yang kita lihat akhirnya apa? Ketika kita keluar rumah, coba cek berapa orang yang kita lewati. Coba cek berapa rumah. Kita jalan, naik motor, naik mobil, coba berapa orang yang di luar di jalanan sana. Lebih nggak dari 20 orang? Lebih. Ketika kita main Facebook, coba cek yang aktif berapa orang. Ketika kita main Instagram, coba cek yang aktif berapa orang. Bener nggak? Kan kita niatnya bantu ya. Karena niatnya membantu, mau closing kagak closing ya terserah gimana nanti. Yang penting niat saya ngebantu dia, biar dia dapat penghasilan, biar dapat mobil, biar dapat rumah tanpa nyicil, tanpa riba gitu. Meskipun saya sendiri masih motor kreditan dulu. Ya, jadi nggak peduli kan niatnya membantu, bukan niatnya ini gitu. Nah, terus ketika kita pengen dapat mobil, pengen dapat rumah dan sebagainya, niatin bukan untuk bukan untuk istilahnya terlihat kaya, tapi niatin untuk kita kaya gitu. Untuk kaya membantu orang, bukan untuk terlihat kaya. Kalau misalkan terlihat kaya nanti kita celaka. Tapi niatnya kaya untuk membantu orang. Kenapa? Karena Islam ini membutuhkan. Ini gini lah, kalau orang ditanya cita-cita, biasanya kan cita-citanya biasalah kayak misalkan pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, pengen jadi istilahnya orang-orang gimana ya, motivator dan sebagainya. Tapi jarang orang yang punya impian, istilahnya pengen jadi pengusaha muslim, pengen jadi miliarder yang membantu banyak umat. Jarang. Tapi orang yang punya impian itu, misalkan punya impian pengen membantu banyak umat, pengen membantu banyak orang, nah biasanya dia yang berhasil. Berhasilnya luar biasa, nggak karuan. Nah, padahal udah jelas gitu, udah jelas. Kenapa apa yang membedakan mereka dengan kita? Waktu sama, dikasih otak sama, dikasih mata dua kan, telinga, bahkan yang nggak dikasih istilahnya tangan sama kaki pun bisa jadi motivator dunia gitu. Namanya siapa? Yang nggak punya tangan, punya kaki? Siapa? Lupa lagi. Adalah gitu ya, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, cek aja di YouTube atau di Google. Nah, itu nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa jadi motivator dunia, bisa manfaat bagi dunia gitu. Nah, pertanyaannya kita yang punya kaki, punya tangan, udah sampai mana? Apa yang membedakan kita sama dia? Yang membedakannya ya pola pikirnya gitu. Pola pikirnya bagaimana? Karena pola pikir akan menentukan pola bertindak. Pola bertindak akan menentukan hasil. Hasil akan menentukan nasib kita. Gitu. Nah, nasib itu akan menentukan keyakinan kita. Gitu. Makanya yang harus dirubah pola pikir dulu supaya bertindaknya habis-habisan. Ketika bertindak habis-habisan, hasilnya insya Allah akan lebih bagus. Ketika hasilnya lebih bagus kan itu jadi nasib ya. Jadi nasib. Nah, ketika jadi nasib, jadi keyakinan baru lagi bahwa ternyata kita bisa gitu. Goyang nggak? Tapi kalau misalkan pola pikirnya kecil, ya tindakannya kecil. Ketika tindakannya kecil, hasilnya kecil. Ketika hasil kecil, akhirnya impiannya diperkecil lagi. Wah, kayaknya saya nggak bisa. Goyang nggak? Akhirnya ketika nggak bisa, ya tindakannya makin kecil lagi gitu ya. Sayang. Makanya yang pertama yang harus dilakukan, pola pikirnya besarin dulu, niatnya benahin dulu gitu. Niatnya untuk bantu orang, sebanyak-banyaknya orang. Jadi kita nggak bakal mikir siapa yang harus diprospek. Yang niatnya membantu orang siapa aja bantu gitu. Nah itu jadi niatnya benahin dulu. Kalau Dani niatnya ya gitu, pengen ngebantu sebanyak-banyaknya orang. Makanya kayak gini sekarang Dani udah dapat mobil, udah dapat rumah, udah dapat penghasilan. Nah terus ngapain Dani masih teleponan Kang Olik, teleponan Kang Abdan yang masih baru? Kalau misalkan niatnya buat keuntungan sendiri,
Mendingan prospek sendiri aja, perbanyak komisi sendiri. Bener nggak? Iya. Nah, itu makanya benahin dulu niatnya, biar nanti kita ikhlas, biar kita powerful ngejelasinnya gitu. Ya, sok ada yang mau ditanyain lagi nggak? Biar lebih enak. Kalau misalkan nggak setuju ya sok dibantah aja, nggak apa-apa. Nanti ngobrol lagi, sharing lagi. Takutnya ada yang salah kan. Tidak aja sih, sekali lagi yang tadi kalau misalkan tadi saya lupa. Itu aja sih yang tadi yang itu diulang lagi. Kita ada prospekan, kita ke Kang Ajis ke Kang Ajis ya, atau ke Kang Jajang ya? Yap, ke Kang Ajis atau ke Kang Jajang atau ke Dani gitu. Bebas lah. Nanti juga udah. Iya, maksudnya nomor data semuanya gitu, datanya gitu. Data untuk pendaftarannya Akang sendiri yang mendaftarkan, nanti kita kasih serialnya. Nah, untuk produk nanti kirim ke Jajang gitu, nanti dikirim sama Jajang produknya. Oh iya, oke, siap. Nanti juga paham dengan sendirinya, Kang. Intinya perlu closing dulu, setelah closing dan nanti paham, oh kayak gini ternyata tahapannya gitu. Ya. Kang Abdan ada yang mau ditanyain nggak? Paling lanjut yang tadi kan? Lanjut yang mana? Yang upline downline? Ya bukan, yang masalah prospek sampai 20 orang satu hari. Untuk awal mulanya bahasanya ini yang bingung. Kan tiba-tiba kan nggak enak juga, maksudnya tuh nggak mungkin juga kan langsung ke intinya. Benar. Coba yang paling bagus, yang paling enak. Kan kalau misalkan udah enak ke hati, ya orang juga pasti nerima kan kayak gitu. Betul, oke. Kan konsepnya begini ya, kalau marketing 80% emosional, 20% produk. Jadi kalau kita udah ngejebolin hatinya, ya tinggal ngejebolin rekeningnya gitu. Ya biar transfer gitu maksudnya. Nah, biar transfer. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakuin ya jebolin hatinya dulu. Kita buat nyaman mereka gitu. Nah, ketika kita contoh misalkan dan ini ketemu orang di jalan nih, misalkan lagi ngopi. Nah, waktu Dani pertama dijelasin eco racing, itu nggak dijelasin produk, Kang. Jadi masalah produk nol besar. Ya nggak, nol besar, nggak seperti Akang misalkan udah mempelajari di YouTube, udah mempelajari di Google, Dani nggak paham sama sekali. Yang Dani tahu eco racing menghemat BBM gitu aja beres. Dulu. Nah, ketika prospek Dani jelasin ya itu eco racing mobil itu satu pil untuk full gitu. Padahal fullnya nggak tahu berapa liter full, kan mobil 40 liter rata-rata. Nah, padahal seharusnya satu pil itu untuk 20 liter gitu. Nah, akhirnya banyak yang nanya, banyak yang komplain, kok nggak ada penghematan. Nah, Dani pelajarin lagi, oh ternyata salah. Emang fullnya berapa liter, Pak? 40 liter. Oh, 40 liter. Dani nggak paham, nggak tahu gitu. Jadi yang Dani lakukan, gerak dulu. Terus yang kedua kita tahu konsepnya yaitu emosional dulu. Jadi misalkan ngobrol biasa, lagi apa Pak? Misalkan kita misalkan pengen ngerokok, nggak ada korek, pinjam korek dulu gitu, basa-basi dulu. Nah, nanti baru ngomong gitu, Bapak biasa keseharian pakai motor atau pakai mobil? Oh, saya pakai motor, Kang. Oh, saya pakai mobil, Kang. Kalau misalkan kita di perkampungan, Bapak punya perkebunan atau enggak gitu. Gimana pertanyaannya? Jadi tergantung produk yang mau kita masukin gitu. Misalkan yang mau dimasukinnya eco racing. Nah, nanti kan misalkan pakai motor, pakai mobil. Oh, iya Pak, pakai bensin, biasanya pakai bensin apa? Nah, ini ada produk-produk bagus, intinya kita jelasin dulu. Nah, usahakan keluarkan kalimat sakti. Kalimat sakti itu gimana? Orang itu bergerak cuma dengan dua cara, Kang. Cara yang pertama, kita munculin rasa takutnya. Yang kedua, kita munculin rasa bahagianya. Kayak di Al-Quran kan ada surga dan neraka lah gitu ya. Nah, kita munculin dulu nerakanya. Misalkan contoh, Akang pakai motor atau pakai mobil? Pakai mobil, Dek. Oh, mobil apa? Mobil misalkan Avanza. Tahun berapa? Tahun sekian. Oh, iya Pak. Bapak biasanya isi bensin pakai apa? Pertalite. Oh, Pertalite. Nah, kalau misalkan Pertalite, Pak, itu oktan ronnya itu 90. Nah, sedangkan Avanza kebutuhan oktan ronnya itu tinggi gitu. Nah, kalau misalkan beneran tinggi gitu, kita harus paham gitu. Nah, kalau dulu so tahu gitu, kalau motor atau kendaraan dari tahun 2000 sampai 2020 itu kebutuhan oktan ronnya udah tinggi, Pak, di atas 91 sampai 95.
Nah, kalau Bapak pakai Pertalite itu cuma 90 oktan RON-nya. Nah, kalau misalkan kurang dari standar oktan, apa akibatnya? Akibatnya ya lama-kelamaan gitu. Muncullah kerak-kerak di mesin, di busi, dan sebagainya. Nah, di situ mulai akhirnya membuat mesin kita lama-kelamaan makin panas gitu. Jadi dibawa jauh dikit panas, dibawa jauh dikit panas. Terus membuat tarikan jadi lama-kelamaan agak berat. Terus kemudian tenaga lama-kelamaan jadi loyo. Bahkan cepat turun mesinnya, Pak. Nah, kalau kita pakai produk ini, Pak, ini produk Eco Racing. Nah, ini dengan Eco Racing, di awal kita ningkatin oktan RON dulu gitu. Jadi supaya sesuai dengan standar oktan gitu. Jadi pembakaran bisa lebih sempurna. Ketika pembakaran lebih sempurna, karena ini dengan nanoteknologi juga, nah ini bisa istilahnya menghilangkan kerak-kerak di mesin, di busi, dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan ya membuat tarikan motornya, tarikan mesinnya jadi enteng, tenaga jadi kencang gitu. Terus yang luar biasa bisa hemat bensin 30-50%. Nah, terus kemudian kita masukin hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan kalau misalkan jadi member kan 1,6 juta ya. Nah, misalkan contoh ambil dia punya mobil nih. Misalkan kita hitung Eco mobil semua. Eco mobil kan satu box isi 10 pil. Nah, satu box isi 10 pil kali 8 box 80 pil. Nah, misalkan contoh dia isi pakai Pertalite. Oke. Pakai Pertalite. Nah, Pertalite kan ini takaran Eco mobil itu 1 pil untuk 20 liter. Nah, misalkan contoh hemat 50% lah, hemat 50% contoh. Berarti hemat kan 10 liter. Nah, 10 liter tinggal dikali aja harga Pertalite 7.650. Jadi kan 76.000. Nah, hematnya. Nah, dikali total pil yang didapatkan 80. 76.000 kali 80 totalnya 6 jutaan. Nah, kita hitung-hitungan, Bapak ngeluarin 1,6 juta, terus hemat 6 juta, kira-kira untung atau rugi? Gitu. Kebayang nggak? Nah, kalau misalkan untung, wah, jelas untung banget, Pak. Jangankan 6 juta hemat, 3 juta aja pasti Bapak ambil, bener nggak? Iya, gitu deh. Nah, apalagi kalau misalkan hemat bisa sampai 6 juta, luar biasa gitu. Kebayang? Nah, kita munculin itu. Terus kemudian baru kita hitung-hitungan ke bisnis. Ke bisnisnya. Kalau dia tertarik, nah di sini juga Pak ada reward-rewardnya, ada ininya, ada bisnisnya. Nah, kita jelasin bisnisnya. Nah, yang terpenting kalau di bisnis duplikasi 2 yang dijelasin. Yang 1 tahun tembus rumah 1 miliar. Oke, masuk. Segitu cukup nggak? Iya. Ya intinya gitulah, dikit-dikit aja. Jangan terlalu banyak, nanti pusing juga. Benar. Yang penting kita yakin. Soalnya ngejelasinnya sama juga, kalau nggak keyakinannya beda ya susah. Dani aja dulu yang nggak tahu tentang produknya, yakinnya pol-polan. Kenapa Dani yakin? Karena udah banyak yang membuktikan gitu, yang pakai produk ini bukan hanya orang-orang kecil, tapi orang-orang besar juga udah pakai gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga ada beberapa yang udah pakai gitu. Nah, selama ini ya jarang ada komplain gitu di situ. Jadi udah yakin aja full. Bahkan pembagian reward kan udah banyak yang dapat reward. Nah, udah yakinin itu aja gitu. Makanya yakin full-pullan. Yang lain bisa mobil, masa kita nggak bisa. Jadi pengen buktiin bener nggak 300 pasang poin bisa dapat mobil. Ternyata bener, mobil keluar. Gitu. Jadi ya kita mah yakin aja, totoan aja. Cuma kalau misalkan masalah kita ngajak siapa, ya siapa aja bisa diajak. Cuma kita jangan ngarepin closingnya dulu. Closing itu masalah nomor 2 yang terpenting. Kita jebolin hatinya dulu. Kita silaturahmi dulu gitu. Jadi konsep Islam kita benar-benar pakai. Semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki. Insya Allah lah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira cukup segitu nggak? Udah lumayan. Nah, ini untuk iklannya sendiri selain di YouTube, di YouTube sama IG, apa lagi Kang? Ya sebenarnya apa aja bisa dipakai Kang. Kalau Dani dulu semuanya dipakai, mau Instagram, mau YouTube, mau Facebook, mau web, mau apa, pakai aja gitu. Selama bisa jangkau aja. Jadi konsepnya jaring laba-laba. Tahu jaring laba-laba? Gimana? Jadi buat sarang di mana-mana, kita nggak tahu dapat makanannya di mana gitu.
Oh iya. Nah, ketika misalkan yang cocok di sana, wah udah kita garap itu sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar kokoh. Iya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ketika bikin jaring laba-laba kurang bagus, misalkan kurang kencang, nah kadang-kadang kan bisa dihancurin gitu, kehancurin sama sama makanannya, misalkan sama lalat sama apa, ternyata nggak nempel gitu. Nah, kita bagusin lagi gitu. Nah, ketika misalkan dihancurin, kita bangun lagi gitu. Kalau misalkan ada orang jahil nih ngancurin, misalkan jangan mau bisnis sama Kang Abdan, jangan mau bisnis sama Kang Olik, orangnya kayak gini. Padahal nggak sesuai fakta. Ya jalan aja, bangun lagi, beres. Jadi konsep laba-laba kayak gitu. Jadi kita nggak dengerin omongan orang gitu. Dihancurin, bangun lagi, hancurin, bangun lagi, hancurin, bangun lagi. Hingga akhirnya orangnya yang bosan. Jadi akhirnya calmitnya sendiri yang bosan gitu, lama-kelamaan nanti ketangkep juga. Iya. Konsep laba-laba aja. Jadi di mana aja dicoba. Ketika misalkan udah ketemu nih pola di Instagram bagus, Instagram kita beresin dulu. Ya, terus Kang, apa tadi yang itu websitenya gitu, dapat nggak itu kalau itu? Web promosi ya? Promosinya. Nah ini kita lagi garap, Kang. Ini lagi garap, insya Allah mudah-mudahan secepatnya beres. Tadi ada tambahan buat otomatis robot. Jadi nanti ada WA robot. Jadi nanti kita misalkan Calmit contoh ngontek Akang nih, ngeklik link webnya, terus kemudian ngeklik link WA-nya. Nah terus dia saya mau bergabung Eco-Racing misalkan. Nah nanti langsung kebalas otomatis. Nah, disuruh isi data, terus kemudian disuruh klik next. Ketika dia klik next, nah nanti bakal muncul penjelasan berikutnya. Nah, ketika dia nanya, misalkan kan ada pilihan Eco-Racing, peluang bisnis, atau cara gabung. Nah, misalkan dia belum paham tentang produk, dia klik Eco-Racing, dia ngetik Eco-Racing, dikirim. Nah, langsung ada penjelasan Eco-Racing otomatis. Jadi enak nanti otomatis robot gitu. Nah, kita lagi garap semua. Garap semua. Cuma harus sabar dulu. Kalau misalkan pengen bagus ya harus sabar. Iya, siapa? Ya kita alhamdulillah udah ada IT-nya juga. Perkebunan Kang Abdul Aziz itu udah robot juga ya, Kang? Udah robot kan, itu langsung otomatis kan? Iya. Enak kalau udah punya robot. Pas next itu langsung keluar. Padahal orangnya kadang-kadang lagi ini asal jaringan manteng pasti kebalas otomatis. Asal sesuai skripnya, misalkan dia yes saya mau atau ya saya mau, kan beda-beda pembahasannya. Asal sesuai gitu, nanti bakal kejawab otomatis. Kalau nggak sesuai ya nggak bakal kejawab otomatis. Kita manual kalau nggak sesuai gitu. Ya kita ngusahain lah, mudah-mudahan yang terbaik buat mitra semua. Amin. Itu Kang Olik mau nanyain barusan, dilanjut dulu Kang. Siap. Mau nanyain apa? Udah sih Pak, yang tadi udah. Itu aja. Yang website itu aja udah. Siap. Ya mudah-mudahan cepatnya beres ya. Yang clickbase.com itu. Ya itu kan khusus jaringan tim kita doang. Kalau tim lain kan nggak bisa pakai. Iya. Itu maksudnya kita gini Kang, cara masuknya apa sama semua apa gimana cara masuk? Misalkan punya saya apa dan punya Abdan gitu, beda-beda apa gimana? Cara masuk ke mananya? Ke websitenya gitu. Web promosinya. Nanti didaftarin dulu, diaktifasi dulu. Ketika udah diaktifasi nanti punya link web sendiri gitu. Link web sendiri, link webnya ya beda-beda tiap orang. Misalkan contoh clickbase.com/ misalkan Abdan gitu, atau misalkan clickbase.com/Olik gitu. Gitu. Jadi masing-masing punya link web sendiri, jadi aman gitu. Cuma kalau misalkan orang lain ngeklik link clickbase.com itu nanti sponsornya random. Kalau misalkan dia ngekliknya bukan link kita gitu, ngekliknya web utama clickbase.com, nanti random gitu. Contoh gini, misalkan udah masuk nih ke Kang Olik, website Kang Olik gitu, terus tiba-tiba dia ngeklik lagi di web clickbase.com, nah nanti jadi random gitu. Kadang-kadang misalkan yang tadinya ke si A tahu-tahu ke Kang Olik gitu ngechat.
Nah, itu kalau misalkan nggak kliknya link kita, tapi kalau nggak klik link kita pasti ke link kita, pasti masuknya ke WA kita. Iya, Kang. Terus ya, makanya kita harus bisa nge-follow up-nya. Intinya bikin nyaman jaringan aja calon member. Kita anggap aja sebagai saudara. Iya, Kang. Jadi jangan anggap sebagai kita anggap sebagai partner bisnis lah gitu. Kalau sama partner bisnis kayak gimana sih gitu. Jadi kayak Dani sama Kang Olik sama Kang Abdan kan ini sama-sama member, sama-sama partner gitu. Jadi anggapan Dani bukan downline, tapi anggapan Dani ya partner bisnis lah. Kita lakuin semua sama sebagai partner. Iya, jadi enak gitu. Cuma itu impian kita harus besar. Jadi nanti coba cari di Google atau di YouTube mengenai hukum tarik menarik. Coba ditulis. Hukum tarik menarik. Ya, Terus rahasia magnet rezeki Ustaz Nasrullah. Rahasia magnet rezeki. Ustaz Nasrullah. Terus vibrasi Arif RH. Ya? Vibrasi Arif RH. Pakai V. Vibrasi Arif RH. Vibrasi Arif RH. Ya, itu dulu aja. Jadi tiga kunci itu menjelaskan bahwa kita bisa dapat rezeki yang besar gitu. Rezeki yang besar, kita bisa menarik apapun yang kita inginkan. Terus banyak lah. Intinya kita ikhtiar lewat lahiriah kita di situ. Kan ikhtiar itu ada lewat batiniah kita. Kan ikhtiar itu ada dua, lahir sama batin. Jadi jangan cuma badan kita yang capek, tapi lahir kita juga harus tahu langkahnya gimana. Ya dua-duanya harus di ini. Kayak gini lah. Kalau misalkan lahir kita kan makan pakai nasi. Ya. Lahir kita makan pakai nasi gitu kan. Kalau misalkan batin kita tahu nggak makannya pakai apa? Kan makannya pakai spiritual kan ibadah kita. Makannya kan pakai pikiran positif, rasa positif gitu. Nah, itu makanan lahir batiniah kita. Kalau kita itu nggak terpenuhi, ya mau nggak mau kita pasti capek gitu meskipun kita lahiriahnya habis-habisan. Nah nanti akan dibedah di situ, pelajarin aja. Ya insya Allah kalau udah paham itu dan benar-benar dipraktekin, insya Allah kita jalan dikit aja, impian kita lari ke kita gitu. Apalagi kita lari, ya impian kita lebih lari gitu. Jadi diibaratkan gini kan, kalau nggak tahu di Al-Quran, nggak tahu di hadis, intinya kalau ketika kita lari ke kita jalan ke Allah, Allah lari ke kita. Ketika kita lari ke Allah, Allah lebih lari ke kita gitu. Jadi larinya cepat kilat. Makanya kenapa kok bisa cepat dalam waktu 40 hari? Ya konsepnya itu. Konsep Islam juga gitu. Konsep Islam ketika kita jalan ke Allah, Allah lari ke kita. Ketika kita lari ke Allah, Allah lebih lari ke kita. Ya intinya semua yang diajarin Islam itu buat kita sendiri, kebaikan kita sebetulnya. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga udah didapatkan. Cuma kalau misalkan kita ada kesalahan, ya kita harus perbaiki gitu. Harus sadar dulu. Kalau nggak sadar ya susah. Kayak itu tuh Kang Oli kan masuk riba tuh. Jadi masalah riba, itu benar-benar luar biasa. Jadi gini, kita kalau Kang Oli pernah punya hutang nggak? Pernah. Kalau punya hutang kadang-kadang suka keinget nggak, apalagi tengah malam. Iya. Apalagi jatuh tempo, sering ya. Iya. Nah terus tapi kita sering inget nggak rezeki yang telah Allah berikan ke kita?
Misalkan contoh napas lah, atau misalkan mata masih bisa melihat lah, waktu kesempatan kita lah, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa kita gerakin, kaki masih bisa kita gerakin gitu. Itu kan nikmat semua. Tapi Allah apa istilahnya melarang riba, terus kita masuk ke riba. Kita tahu riba itu bahaya, kita tahu dosa riba itu gede gitu. Tapi seakan-akan kita lupa, kita seakan-akan nggak tahu. Kebayang nggak? Padahal kita punya utang dikit aja ke orang, ya masalah gitu. Keinget-inget terus, tapi rezeki yang telah Allah berikan kita kadang-kadang nggak inget. Nah itu makanya itu yang menjauhi kita dari rezeki. Nah, itu salah satunya, dibukain dikit. Nah nanti bakal paham dengan sendirinya lama kelamaan. Searching aja tentang dosa riba. Kalau riba ada komunitasnya kan, komunitas anti riba yang ngejelasin itu siapa ya? Yang agak gendut-gendut, lupa lagi. Itu coba cek aja misalnya tentang riba. Beliau pengalaman tentang ribanya luar biasa, dan memang luar biasa dosanya riba gitu. Banyak orang yang terjerumus riba, ujung-ujungnya ya minus kalau nggak segera diatasin gitu. Intinya gini lah, kalau misalkan contoh akang nih apa istilahnya udah dikasih jasa sama orang sampai akang maju, sampai akang sukses gitu. Nah terus kemudian akang lupa gitu. Lupa sama dia, lupa dengan jasa-jasanya, bahkan sampai apa ya intinya sampai ngejauhin lah, sampai nggak mau tahu lah, nggak mau kenal lah gitu ya. Nah kira-kira kalau misalkan dia kesal amat, bakal marah nggak? Apalagi Allah yang udah ngasih semua ke kita. Ya awal-awal mah ya nggak apa-apa lah, sambil jalan lah, dapat dikit-dikit ditegur, diingetin, tapi lama kelamaan kok nggak inget, lama kelamaan kok malah makin melunjak gitu. Akhirnya ya kalau saya jatuhin sekalian ya biar tahu rasa gitu. Nah Allah juga ya bisa aja kayak gitu. Kalau misalkan nggak inget kitanya, ya bisa aja dijatuhin sekali. Ketika dijatuhin sekali, wah bahaya. Soalnya ngalamin. Kalau udah dijatuhin, kadang-kadang kita bingung, udah masuk jurang bingung mau kemana. Berarti akhirnya baru inget gitu, baru ngeh gitu. Nah jangan sampai kita ngehnya ketika udah masuk jurang. So pelajarin dikit-dikit. Islam itu kebahagiaan buat kita semua sebenarnya. Iya, kebahagiaan, kunci sukses, kunci rezeki, semuanya udah ada. Ya, intinya ilmu yang saya lakuin gitu, yang saya dapetin, yang saya praktekin, biarnya bisa berubah ya ilmu seperti ini, Kang. Bukan ilmu bisnisnya. Kalau ilmu bisnisnya itu nomor 2. Justru yang paling mahal itu ilmu kehidupan. Udah sering berapa jam ini? 1 jam. Enak ngobrol sama orang yang berilmu. Masih banyak belajar. Cuma ya kayak gini karena bukan Dani so ngajarin atau apa. Cuma ya berbagilah, sharing lah gitu. Kalau misalkan Dani ada salah ya tegur juga gitu. Ya saya mengingatkan kan di Al-Qur'an juga kan, wal asri, demi waktu orang yang benar-benar mendapat keberuntungan yaitu orang yang mengajarkan tentang sabar dan juga kebaikan kan gitu. Sabar menerima semuanya gitu, sabar dalam actionnya, sabar dalam ibadahnya, sabar dalam semuanya, terus kita terus melakukan kebaikan. Kuncinya itu doang. Emang awal-awal misalkan contoh di bisnis eco racing, awal-awal memang mungkin kita susah closing, awal-awal dihina, awal-awal dicaci, awal-awal dimaki gitu, dijauhin orang dan sebagainya. Setelah kita sukses, setelah kita dapat luxury rumah 1 miliar, wah banyak yang ngaku-ngaku gitu, banyak yang ngedeketin sama kita, banyak orang yang ngehargain kita. Jadi semuanya terbalik gitu.
Jadi memang untuk dihargai perlu dijauhi dulu gitu. Untuk sukses perlu gagal dulu. Untuk istilahnya dicintai ya perlu dibenci dulu. Kan Nabi juga kan ngajarinnya kayak gitu, dibenci sama orang, dia deketin kayak misalkan setiap lewat ke jalan itu diludahin, pasti diludahin terus gitu, pasti ada orang itu. Nah ketika nggak ada orang itu, Nabi langsung nanya kemana dia gitu. Nah lagi sakit, ketika lagi sakit langsung ke rumah, bawa apel gitu, langsung ke rumah si orang sakit tersebut yang sering ngeludahin. Nah terus malah dimaki-maki Nabi kan, dimaki-maki, mau ngapain kamu kesini? Beraninya ketika saya sakit gitu, saya mau jenguk, ini ada buah buat Anda gitu, katakan kayak gitu. Nah hingga akhirnya luluh hatinya, ketika luluh hatinya masuk Islam. Misalkan sekarang kita contohlah di kehidupan sehari-hari, misalkan tetangga ngomongin kita terus, kejelekan kita diomongin terus, terus-terusan. Ketika kita tahu-tahu dia sakit, kita ngasih uang, kita ngasih makanan, minuman gitu, apa yang terjadi? Itu ngalamin bener-bener. Kayak dulu kan pertama dapat Mobilio itu dianggapnya inventaris. Ketika udah dapat Pajero dianggapnya dikasih pinjem. Ketika udah tembus rumah 1 miliar, mana rumahnya? Bohong banget sih. Ketika bagi-bagi 1 RW gitu, 1 RW dan dibagi rezeki dikit lah gitu ya. Nah itu di situ langsung berubah. Alhamdulillah gitu. Jadi memang pembuktian yang paling luar biasa gitu. Ketika kita dilecehkan orang dan sebagainya, ya dengan dibungkam dengan prestasi gitu. Dibungkam dengan kebaikan. Jadi ketika orang jahat kita balas dengan kebaikan. Kita nggak tahu yang tadinya musuh bisa jadi teman. Nah, tapi kita juga nggak tahu yang tadinya teman bisa jadi musuh. Karena yang bisa membolak-balikan hati ya Allah gitu. Kita serahin aja sama Allah. Gitu. Banyaklah ilmu kehidupan mah. Nah itu pelajarin aja yang 3 itu ya, Kang Oli, Kang Abdan. Ya mudah-mudahan semuanya nyampe, bisa kepraktekin, dan mudah-mudahan semua masalah yang terjadi gitu itu bisa segera teratasi, bisa segera berubah jadi kebahagiaan dan kesejahteraan. Saling mendoakan. Karena kita yang paling mahal itu bukan mendoakan doa kita sendiri. Doa kita sendiri emang harus kita berdoa, karena usaha tanpa doa kan sombong ya. Usaha tanpa doa sombong. Nah, doa pribadi harus, tapi yang paling penting itu kita ngedoain orang lain. Kenapa harus ngedoain orang lain? Ketika kita ngedoain orang lain, malaikat ngedoain kita. Kalau kita mengedoa ke Allah, mungkin karena kita ada dosa, kita tertahan. Tapi coba kalau malaikat yang berdoa, kebayang nggak? Kan selalu nggak ada kesalahan sama sekali lah kalau malaikat. Nah terus ngedoain kita kira-kira gimana? Yang insya Allah mudah-mudahan cepat terijabahnya. Gitu. Makanya kita banyakin doa ke orang gitu, doa yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Jadi ketika kita sakit hati, dihina orang, ya jangan doain yang jelek, doain yang bagus gitu. Itu balik lagi ke kita doanya. Kalau kita doain yang jelek, malaikat doa yang sama ke kita, jadi kita jelek sendiri gitu. Ya, itu ilmu-ilmu luar biasa. Kalau kita udah paham, kita bisa ikhlas, kita bisa ngontrol emosi, kita bisa ngontrol diri sendiri, kita bisa kerjasama dengan banyak orang, kita bisa lebih produktif gitu. Kita ngelakuin apapun jadi lebih ikhlas, lebih dengan cinta gitu. Enak, kalau udah kayak gitu enak. Rezeki itu seakan-akan ngalir deras kan.